Pedang Darah Biru pada babak ke-54 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Bentar, Nani Oding sebagai Dewi Rara, Wit Hendra sebagai Gandar Palut, Supangat sebagai Si Burahol, dan Suryadin Tanjung sebagai Tabib. Pada babak terdahulu diceritakan, rombongan Bentar dicegat oleh Gandar Palut dan Si Burahol. Maka terjadilah pertarungan antara Bentar melawan Gandar Palut. Dalam pertarungan tangan kosong, Gandar Palut menjadi kewalahan oleh kejelian Bentar di dalam membaca serangan lawannya. Kemudian Gandar Palut memutuskan untuk mempergunakan ilmu kadikjayaan. Bentar pun bersiap-siap untuk mengimbangi. Gandar Palut terpelanting. Iya. Ya, dia melompat menerjang, mengebur Raden Bentar. Tapi dia sendiri yang terjungkal. Tapi dia tetap berdiri. Meskipun masih bisa berdiri, tapi mukanya pucat dan tubuhnya gemetar. Gila. Dari kedua telapak tangan Raden Bentar keluar api. Iya, dugaanku benar. Raden Bentar mempergunakan aji gelang-gelang. Dari kedua telapak tangannya, api menyembur-nyembur dan melingkar-lingkar berbentuk gelang. Nah, Raden Bentar menarik kembali aji gelang-gelangnya. Api yang tadi menyembur-nyembur sekarang sudah hilang, lenyap. Manusia itu menyerang Raden Bentar. Berisik. Si Burahol menyerang Raden Bentar. Ketika baru saja menarik aji gelang-gelangnya. Manusia cebol, kau mau membela temanmu si Gandar Palut. Ayo, keluarkan semua kehebatanmu. Si cebol yang kecil bundar itu ternyata sangat lincah dan ganas. Dia bergerak cepat sekali, berputar-putar, menyerang Raden Bentar dari segala arah. Bagi Raden Bentar untuk bisa menangkap si cebol. Bahayanya sampai lutut. Gandar Palut menyerang lagi. Dia membokong, menyerang Raden Bentar lagi dari belakang. Raden Bentar kena. Dia terpelanting dan terkapar di tanah. Raden Bentar, kalian licik main gopang. Dewi Rara marah melihat Raden Bentar terjungkal. Dia terjun ke kancah pertarungan dan langsung menyerang si Gandar Palut. Bulu Balang, jangan tinggal diam. Musuh berbuat licik. Kerahkan anak buahmu. Baik. Pasukan! Pasukan pengawal pecah menjadi dua bagian. Sebagian mengeroyok Gandar Palut, sebagian lagi mengeroyok si cebol. Dewi Rara menyerang Gandar Palut.
Palut dengan gencar. Pedangnya berkelebat-kelebat sangat cepat. Hebat. Dewi Rara yang biasa nampak halus dan lembut sekarang berubah menjadi garang. Pertempuran semakin hebat. Lebih baik aku pergi ke tempat Raden Bentar, sebab tentu dia membutuhkan bantuan. Raden Bentar. Ya tapi Raden tidak apa-apa. Tidak. Saya lihat Bunda Raden digedor keras sekali oleh Gandar Palut dan Raden terpelanting dan terkapar. Apakah Raden terluka dalam? Iya, benar. Tapi aku sudah bisa duduk dan berdiri. Tapi untuk berdiri belum kuat. Pundakku yang sebelah kiri terasa nyeri, sehingga tanganku yang kiri menjadi lumpuh. Tidak bisa digerakkan. Raden duduklah. Saya akan memeriksa pundak Raden yang terkena pukulan. Mudah-mudahan saya bisa membantu mengurangi rasa nyeri. Iya. Dewi Rara ternyata punya bakat yang besar. Hanya dalam waktu 1,5 tahun, dia sudah bisa menguasai sebagian besar dasar-dasar ilmu silat padepokan Gunung Wangsit. Betul, Raden. Saya tidak menyangka seorang gadis keraton yang lemah lembut dan agak manja bisa berubah jadi gesit dan tangkas. Permainan pedangnya sangat cepat. Ya, benar. Tapi dia harus hati-hati. Sebab Gandar Palut dan Si Brahol bertempur sambil mempergunakan ilmu kadikjayaan. Sehingga 10 orang pasukan pengawal yang mengeroyoknya terdesak. Nah, Raden, luka dalam di pundak Raden ini tidak terlalu berbahaya. Dengan ramuan daun badot dicampur dengan kulit pohon jarak serta umbi hanjuang dibalur setiap malam, dalam waktu 5 hari akan sembuh. Ya, Tabib. Apalagi Raden sudah bisa melakukan semendi melawan rasa sakit, maka sembuhnya akan lebih cepat lagi. Ya, Tabib. Pertempuran semakin berat sebelah. Gandar Palut dan Si Brahol terlalu dijaya. Pasukan pengawal terdesak terus-terusan. Benar, Raden. Dewi Rara sudah mengeluarkan kehebatannya, tapi masih terlalu jauh untuk bisa mengimbangi kadikjayaan Gandar Palut. Iya. Dewi Rara juga ikut terdesak. Aku ingin sekali membantu mereka, tapi tenagaku masih lemah. Jangan, Raden, jangan. Lebih baik Raden memusatkan perhatian mengobati luka dalam. Mudah-mudahan saja pasukan kita dapat menghalau 2 orang tokoh hitam itu. Iya. Anak buahku 2 orang lagi roboh. Sudah 4 orang anak buahku tewas. Keadaan semakin gawat. Korban terus berjatuhan dari pihak kita. Betul, Raden. Sudah 4 orang anggota pasukan pengawal yang roboh. Kalau ada apa-apa, kau cepat menyelamatkan diri. Bagaimana, Raden? Kalau keadaan semakin gawat dan tidak bisa ditolong lagi, aku akan terjun ke dalam kancah pertarungan itu untuk membantu pasukanku. Paling tidak, aku harus menyelamatkan jiwa Dewi Rara. Jadi, pokoknya, Tabib harus mencari jalan sendiri untuk menyelamatkan diri. Baik, Raden. Setan alas. Anak buah roboh satu persatu. Gandar Palut, Brahol, kubunuh kalian.
Nampun semuanya. Mereka semuanya melarikan diri. Mayat anggota pasukan pengawal itu hanya 6 orang. Sedangkan mereka semuanya ada 10 orang. Berarti ada 4 orang yang berhasil meloloskan diri. Mereka bergerak cepat sekali. Pasukan Madangkara memang hebat. Mereka terlatih baik. Dapat meloloskan diri dari medan pertempuran dengan sangat cepat dan tidak berbekas. Dalam sekejap mata, semuanya sudah hilang lenyap tanpa bekas. Aku lihat hulu balang kepala pasukan pengawal itu kau gedor dadanya sampai terpelanting dan muntah darah. Seharusnya dia sudah mampus dan mayatnya ada di sini, tapi tidak ada ya. Dia disambung dan dipikul oleh anak buahnya, dibawa lari. Selain itu, aku berhasil menggedor punggung gadis yang cantik itu. Tapi dia juga hilang lenyap. Gadis itu juga disambar, dipikul oleh Bentar lalu dibawa kabur. Oleh Bentar? Bukankah dia terluka dalam dan lumpuh? Aku sendiri terkejut. Melihat Bentar yang sudah lumpuh itu masih bisa bergerak dengan cepat. Berkelebat menyambar Dewi Rara terus dibawa. Tapi mereka semuanya dalam keadaan luka dalam yang parah. Tidak akan bisa lari jauh. Nah, mari kita kejar. Ya, ke arah mana mereka larinya? Selatan. Ke selatan? Kenapa tidak ke barat? Bukankah Madangkara ada di sebelah barat? Berarti mereka melarikan diri menjauhi rumah mereka di Madangkara. Iya, aku tidak tahu. Lebih baik kita kejar saja. Ya. Hei. Berhenti dulu. Tuan Tabib, jangan berhenti dulu. Musuh mengejar kita terus. Tapi Raden Bentar dan Dewi Rara di mana? Oh iya, di mana mereka? Berhenti teman-teman, berhenti dulu. Capek Tantama. Turunkan hulu balang dari pundakmu. Jangan dipikul terus seperti itu. Lama-lama kau akan kehabisan tenaga. Dia kepala pasukan saya, atasan saya. Saya harus menyelamatkan nyawanya. Iya, justru itu. Harus kau turunkan. Baringkan di tanah. Aku akan memeriksa luka-lukanya. Baik, Tuan Tabib. Tantama. Ya. Berapa orang yang tinggal? Tinggal 4 orang lagi, Tuan Tabib. Berarti 6 orang yang gugur. Iya, Tuan Tabib. Nah, sekarang kau dan teman-temanmu yang hanya tinggal 3 orang lagi itu menyebar dan menyelidiki keadaan. Aku di sini akan mencoba mengobati luka-luka hulu balang. Baik, Tuan Tabib. Tantama. Tuan Tabib. Iya. Di sekitar tempat ini tidak ada tanda apa-apa. Berarti 2 orang musuh kita itu tidak mengejar kita sampai sini. Jangan. Yang mereka kejar Raden Bentar dengan Dewi Rara. Saya juga tidak melihat tanda-tanda adanya Raden Bentar dan Den Ayu Dewi Rara. Kemana mereka larinya? Padahal Raden Bentar terluka dalam. Juga Dewi Rara luka dalam. Mereka pasti amat menderita. Melarikan diri dalam keadaan dua-duanya terluka dalam. Kita harus mencari mereka, Tuan Tabib. Apapun yang terjadi, saya adalah anggota pasukan pengawal yang bertanggung jawab terhadap keselamatan Raden Bentar dan Dewi Rara. Kalau mau mati semuanya.
Kalau hidup, ya hidup semuanya. Iya. Baik, Tantama, baik. Kita akan mencari mereka. Tapi bagaimana dengan Hulu Balang ini? Dia juga terluka parah. Kita pikul bergantian. Di sepanjang perjalanan, Tuan Tabib bisa mencari obat-obatan untuk mengobati Hulu Balang. Iya, benar. Dengan merambah hutan belantara, dengan mudah aku akan bisa menemukan bahan obat ramuan. Baik daun-daunan, akar-akaran, atau umbi-umbian. Iya, Tuan Tabib. Kumpulkan 3 orang temanmu, dan kita segera berangkat. Baik Tuan Tabib. Iya. Bentar lengah ketika sedang repot menghadapi gempuran si Burakol. Gandar Palut membokong dari belakang. Dengan sebuah pukulan yang dilandasi ilmu kadikjayaan, berhasil membuat Raden Bentar terjungkal dan roboh. Peristiwa itulah awal dari kehancuran satu regu pasukan pengawal keraton Madangkara. 6 orang gugur diobrak-abrik oleh Gandar Palut dan si Burakol, sehingga Hulu Balang Gentayana pun terluka parah. Bahkan Dewi Rara yang turun membantu roboh terpelanting muntah darah. Untuk menghindari korban lebih banyak, mereka segera mengundurkan diri. Tuan Tabib beserta 4 orang anggota pasukan pengawal yang masih hidup berhasil menyelamatkan diri. Tapi kemanakah Raden Bentar dengan Dewi Rara? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama.